Sudah. Sudah masuk. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Belum masuk. Ikhwah billah, jamaah salat zuhur Masjid Al-Amin yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam satu majlis yang insyaallah majlis ini merupakan majlis yang penuh dengan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Pak? Belum? Sudah duplikat ya? Ada VGA. Ya. Ya, ada ya. Udah. Di duplikat udah ya. Udah kan? Sudah? Hah? Belum? Kabelnya. Nah, kabelnya kendor. Sudah. Ya, baik. Kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan fikih faraid ya. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah membahas mengenai alasan-alasan kenapa kita wajib untuk mempelajari fikih faraid. Ya. Di antara alasannya adalah yang pertama, adanya ancaman kekal di neraka bagi mereka yang tidak membagi waris sesuai dengan wasiat Allah. Kemudian yang kedua alasannya karena Allah menjelaskan secara langsung terkait dengan tata cara pembagiannya. Ya. Ini yang membedakan dengan syariat yang lain. Ya, kalau syariat-syariat yang lain ya, masalah bagaimana tata caranya itu biasanya Nabi yang memberikan deskripsinya. Ya, sedangkan kalau untuk urusan waris Allah langsung memberikan perinciannya. Kemudian alasan yang ketiga kenapa kita wajib mempelajari ilmu waris, karena adanya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, di mana Rasulullah memintakan pada kita ta'allamul faraid wa 'allimuha, pelajari ilmu faraid dan ajarkan ilmu faraid tersebut. Kemudian yang keempat alasannya karena akan berpotensi memakan harta haram. Bila kita tidak belajar ilmu waris, akan berpotensi memakan harta haram. Lalu yang kelima alasan yang lain adalah langkanya ilmu waris. Ya, langkanya ilmu waris. Kemudian yang berikutnya ternyata belajar waris itu sejajar belajar Al-Quran. Ya, sebagaimana perkataan daripada Umar bin Khattab. Ya. Kemudian yang berikutnya mempelajari ilmu waris ini bisa mencegah terjadinya perpecahan keluarga. Ya. Insyaallah kalau dalam satu keluarga kita semua belajar ilmu waris, insyaallah dia tidak akan terjadi perpecahan keluarga. Tapi kalau ada satu saja di antara satu keluarga itu enggak mempelajari ilmu waris, maka potensi perpecahan keluarga itu akan sangat besar. Ya. Lalu yang berikutnya adalah mudah dan sederhana. Jadi mempelajari waris itu sebenarnya enggak terlalu susah, Pak. Mudah, sederhana. Kalaupun ada matematikanya, matematika sederhana. Ya. Jadi bukan matematika yang menggunakan sin cos tangen, bukan, ya. Hanya 1 dikurangi 1/8, ya, 1 dikurangi 1/4 misalnya dan seterusnya, ya.
Dan yang terakhir alasannya adalah karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, Pak. Ya, banyaknya penyimpangan itu seberapa banyak penyimpangan yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat dalam masalah pembagian waris, ya. Yang saya identifikasi di sini hanya ada 11 penyimpangan, ya, pembagian waris di Indonesia. Mungkin kalau kita telusuri lagi lebih lanjut, ini akan jauh lebih banyak daripada 11 penyimpangan ini. Tapi ini secara garis besar. Nah, kira-kira dari 11 penyimpangan pembagian waris di Indonesia ini, yang paling sering kita temukan apa, Pak? Yang paling sering kita temukan dalam penyimpangan waris itu apa? Ya, membagi rata antara anak laki dengan anak perempuan. Ya, ketika ditanya, kenapa kok kamu bagi rata? Ini yang adil katanya. Ini yang adil. Karena adil dalam konsep manusia itu adalah harus rata, harus dibagi rata. Padahal adil dalam Islam itu, ya, tidak harus rata, tidak harus sama, ya. Wad'u syai'in fi kulli mahalli. Adil dalam konsep Islam itu haruslah dia menempatkan sesuatu itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, jadi kalau memang, ya, tanggung jawab memberikan nafkah itu ada pada kedua pihak, laki dan perempuan, mungkin bisa jadi, ya, dua-duanya dikasih sama. Namun dalam hal kewajiban menafkahi itu nggak ada pada jalur perempuan. Ya, kewajiban menafkahi itu tidak ada pada jalur perempuan. Adanya pada jalur laki-laki, ya. Nah, karena alasan itulah, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah laki-laki itu 2 kali lipat dibandingkan dengan jatah anak perempuan, ya. Jadi ketika ada seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak yatim yang masih kecil-kecil, katakanlah, ya. Nah, ini seorang istri almarhum, dia tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak yatim ditinggalkan oleh suami almarhum. Tidak punya tanggung jawab, ya. Jadi nggak perlu pontang-panting seorang istri almarhum, ya, untuk menghidupi anak yatimnya. Nggak perlu, ya. Kenapa? Karena untuk urusan nafkah terhadap anak yatim tersebut itu jatuhnya kepada siapa? Jalur bapaknya, ya, jalur bapaknya. Dalam hal ini siapa? Pertama, orang tua almarhum, ya, bapaknya almarhum. Kira-kira dia punya kemampuan nggak? Kalau bapaknya almarhum nggak punya kemampuan, maka ambil jalur sampingnya, yaitu siapa? Saudara kandung laki-laki dari almarhum. Berarti hubungannya dengan anak yatim ini adalah dia itu sebagai pamannya. Ya, jadi pamannya itulah yang bertanggung jawab untuk menafkahi anak yatim ditinggal mati oleh almarhum tersebut. Ya, jadi bukan seorang istri atau ibu anak yatim tersebut, bukan. Ya, ini kita salah kaprah. Ya, dalam hal ini kita sering salah kaprah. Kasihan kita lihat, ya, orang ada janda yang kemudian dia harus, ya, banting tulang, ya kan, mencari nafkah dalam rangka apa? Untuk menghidupi anak-anak yang ditinggal mati oleh almarhum. Itu enggak seperti itu, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah menetapkan dalam Al-Qur'an, ya, An-Nisa ayat 11 itu Allah katakan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain, ya. Jadi kata Allah, ya, Allah mewasiatkan, ya, tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, ya, untuk tentang anak-anakmu dalam pembagian waris itu apa kata Allah? Lidzakari mislu hadzil unsayain, ya. Bagian anak laki-laki itu setara dengan 2 orang anak perempuan, ya, dengan 2 orang anak perempuan, ya, alias 2 banding 1, ya, 2 banding 1. Jadi kalau ada seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak, 1 laki 1 perempuan, maka anak laki dan anak perempuan ini nanti dia akan mendapatkan sisa setelah dikurangi bagian ibunya atau istri almarhum. Jadi istri almarhum akan mendapatkan bagian 1/8. Kenapa 1/8? Karena almarhum punya anak laki dan perempuan, ya, almarhum punya anak laki dan perempuan. Ya, kalau seandainya almarhum tidak punya bapak, tidak punya ibu, ya, orang tua almarhum sudah meninggal semua, kakeknya juga sudah meninggal semua, maka jatah warisnya itu untuk istri almarhum 1/8 dan sisanya untuk anak yang laki dan perempuan tadi dengan ketentuan dibagi 2 banding 1.
Ya, 2/1. Berarti 7/8-nya itu tinggal dikalikan. Untuk jatah anak laki-laki adalah 2/3, jatah perempuannya adalah 1/3. 1/3 kali 7/8 kali total hartanya berapa? Ya. Nah, jadi begitu caranya, ya. Ini kalau seandainya anaknya laki dan perempuan, ya. Tapi kemarin kita sudah sempat bahas juga, singgung sedikit, ya. Kalau seandainya anaknya dua-duanya perempuan, ini bagaimana? Dikasih berapa dia? Nah, kalau anaknya dua-dua perempuan, fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak, ya. Kalau seandainya anaknya itu, ya, perempuan dua-duanya atau lebih dari 2 orang, ya, atau lebih dari 2 orang, maka jatah anaknya adalah 2/3 sulusa, ya, 2/3 dari harta yang ditinggalkan tersebut, ya. Ya, jadi ibunya atau istri almarhum dapat 1/8, kemudian nanti anak perempuannya dapat 2/3. Jadi dia nggak menghabiskan, anak perempuan itu nggak bisa menghabiskan harta daripada almarhum. Ya, yang menghabiskan harta almarhum itu adalah anak laki-laki, ya, anak laki-laki. Anak perempuan nggak bisa menghabiskan. Ya, jadi kalau ada 2 orang anak perempuan atau lebih, 10 orang sekalipun dia nggak bisa menghabiskan. Ya, jadi 10 orang anak perempuan misalkan yang tinggal mati oleh almarhum itu 10 orang anak perempuan, semuanya perempuan, maka yang 10 orang itu mendapatkan jatahnya 2/3 saja. 2/3 tinggal dibagi 10. Nggak bisa menghabiskan. Ya. Jadi istri dapat 1/8, kemudian anak perempuan dapat 2/3. Ya, kalau kita hitung berdasarkan sahamnya itu, kalau 1/8 dengan 2/3, maka KPK-nya kita bisa ambil yang 24, ya kan? 24. Berarti jatah untuk istri itu adalah 24/8. 24/8 sama dengan berapa? 3, ya kan? 3. Berarti istri dapat sahamnya 3, dapat saham 3. Nah, kemudian anaknya itu 2/3, anak perempuan itu 2/3. Ya, 2/3 berarti kali 24, ya. 24 kali 2 dibagi 3. Itu sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 16. Ya, 16 tambah 3 berapa? 19. Tadi yang dibagi sahamnya berapa? 24. 24 dikurangi 19, sisa berapa? 5. Nah, sisa 5 ini harus dicari, ya, siapa yang akan menghabiskan sisa 5 ini. Yaitu dari mana? Diambil dari jalur laki-laki. Ya, misalkan naik ke atas ke bawah dulu. Cari cucu, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki yang mana anak laki-lakinya ini sudah meninggal duluan. Sebelum almarhum meninggal, anak laki-laki sudah meninggal duluan. Tapi kalau seandainya anak laki-laki yang meninggal itu mempunyai cucu laki-laki, maka sisa yang 5 tadi itu akan menjadi milik cucu laki-laki. Ya. Nah, karena ayahnya sudah meninggal duluan, maka digantikan posisinya oleh anaknya, ya, anaknya, dan anak yang lain itu yang ada kebetulan adalah perempuan semua. Ya, tapi kalau seandainya ada anak laki-laki, maka cucu nggak bisa naik ke atas. Ya. Itu kalau 2 orang atau lebih anak perempuannya. Lalu bagaimana kalau anak perempuannya cuma 1? Fa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau anak perempuan cuma 1, maka baginya mendapatkan setengah. Jadi anak perempuannya yang dapat setengah. Ya. Nah, ini kan kita sering kali salah kaprah juga nih, ya. Kalau seandainya ada yang meninggalkan seorang istri dan anak perempuan 1 orang, maka anak perempuannya menjadi pewaris tunggal, ya, atau pewaris bersama dengan ibunya. Seluruh hartanya dikuasai oleh istri dan anak perempuan tersebut, ya. Nggak bisa seperti itu, ya, karena anak perempuan kalau 1 orang dia hanya dapat setengah, kalau 2 orang atau lebih dia dapat 2/3. Sisanya harus dicari tahu kemana nanti dihabiskannya. Kalau cucu laki-laki nggak ada dari anak laki-laki, maka naik ke atas, ya, bapaknya almarhum ada atau enggak. Kalau bapaknya almarhum nggak ada, naik ke atas lagi, ya, bapaknya si bapak alias kakek dari almarhum. Kakek almarhum itu berhak juga untuk mendapatkan sisanya, sama seperti bapak. Ya, kakeknya kagak ada, lihat saudaranya, lihat saudara yang selevel dengan almarhum. Berarti ada saudara kandung, ya, yang laki-laki, dialah yang berhak untuk menghabiskan sisanya yang 5 tadi, ya. Nah, kemudian kalau seandainya nggak ada saudara kandung, maka lihat dari saudara seayah. Saudara seayah yang laki-laki, dia berhak untuk mendapatkan sisanya. Saudara saya yang nggak ada, maka keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, dia yang berhak untuk menghabiskan.
Ponakan dari saudara kandung laki-laki nggak ada, diambil dari keponakan dari saudara yang saudara seayah yang laki-laki. Nggak ada juga naik ke atas yang selevel dengan ayah. Ya, yang selevel dengan ayah berarti satu level di atas almarhum, tapi jalur sampingnya. Yang selevel dengan ayah itu siapa? Paman. Pamannya berhak untuk mendapatkan sisanya. Kalau memang yang tadi saudara nggak ada, ya. Pamannya nggak ada paman yang sekakek. Paman yang sekakek, dia berhak. Ya, jadi kakeknya almarhum punya istri 2. Dari istri yang kedua, ya, itu ada anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itu adalah paman sekakek namanya. Ya, paman sekakek ini dia juga berhak untuk mendapatkan sisa, menghabiskan sisa bila mana tadi paman kandungnya tidak ada. Kalau seandainya paman yang sekakek nggak ada juga, anak daripada paman yang sekandung tadi, yang laki-laki, alias sepupu, ya sepupu laki-laki, dia berhak untuk menghabiskan sisanya. Kalau itu nggak ada juga, lihat dari sepupu, dari paman yang sekakek, dan seterusnya. Ya. Terus kalau nggak ada juga naik ke atas lagi, buyut, yang selevel dengan buyut, samping buyut, saudaranya buyut siapa tuh? Itu semua masih paman itu. Jadi ke atas semua itu masih paman, jauh laki-laki itu masih paman. Bahkan ya, kalau seandainya Nabi Adam punya saudara, ya, maka saudaranya Nabi Adam itu adalah paman kita. Ya, kalau seandainya Nabi Adam punya saudara, maka saudaranya adalah paman kita juga. Dan kalau seandainya masih hidup, dia berhak untuk mendapatkan warisan kita. Ya, sampai sana jauh. Ya, baik. Itu yang pertama ya. Jadi penyimpangan yang pertama, ya seringkali kita membagi rata antara anak laki dengan anak perempuan. Padahal tidak demikian. Ya. Kemudian yang kedua, kita lihat penyimpangan yang kedua ini, Pak. Ini yang sering kita temukan, yaitu menunda-nunda pembagian waris. Ya, ya sering kali. Kenapa kok kita menunda-nunda pembagian waris? Apa alasan kita untuk menunda-nunda pembagian waris? Banyak alasannya, Pak. Di antara alasannya itu apa? Yang pertama adalah alibi untuk menguasai, Pak. Alibi untuk menguasai. Dia sengaja, dia tunda ya supaya apa? Hartanya itu dia kuasain, dia nikmatin itu ya. Kalau hartanya itu berkembang, maka dia akan menikmati harta tersebut. Dan ini cenderung ada pada seorang pasangan hidupnya. Jadi kalau yang meninggal suami, maka istrinya cenderung untuk menguasai harta suami. Begitu pula sebaliknya, kalau yang meninggal istri, maka cenderung yang akan menguasai harta istri adalah siapa? Suaminya. Anak-anaknya itu nggak dianggap dulu, Pak. Ya, nggak dianggap, dikuasain dulu. Ya, nah ini keliru. Ya, ini keliru. Jadi kita menunda pembagian harta waris. Alasan yang kedua yaitu menunggu laku dijual. Alasannya, kenapa kok nggak dibagi-bagi? Rumahnya belum laku dijual. Ya, nah ini keliru. Ya, kenapa? Karena membagi waris tidak harus dalam bentuk nominal rupiah. Ya, membagi waris tidak harus dalam bentuk nominal rupiah. Ya, kita juga bisa membagi waris dengan sistem membagi saham kepemilikan terhadap aset yang ditinggalkan oleh almarhum. Ya, nah, jadi ini yang kedua. Ya, lalu yang ketiga, alasan yang lain adalah menunggu ayah ibu wafat. Ya, jadi apa namanya, nggak etis katanya kan, orang ibu masih hidup, ya, kenapa kita nuntut untuk dibagi waris? Ya, ini anggapan yang semacam ini anggapan yang keliru. Justru yang anak yang soleh itu ketika seandainya bapaknya meninggal dunia, maka dia harus segera ngomong sama ibunya, Bu, ini harta bapak, ya, kalau menurut wasiat Allah harus segera dibagikan kepada para ahli warisnya. Kasih tahu langsung pada ibunya, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelamatkan ibunya dari memakan harta haram. Ya. Karena ada potensi seorang ibu itu memakan harta haram yang sangat besar. Memakan harta anak yatim yang sangat besar. Itu ada pada seorang istri almarhum. Ya. Karena kenapa? Dia nggak sadar, seolah-olah pokoknya itu harta yang apa dikuasai sama dirinya, padahal di situ hartanya dia itu cuma dapat 1/8. Haknya dia yang 1/8. Selebihnya untuk siapa tadi? Anak-anak almarhum, ya, untuk anak-anak almarhum. Jadi bukan untuk istri almarhum semuanya, tidak, ya, nggak bisa dikuasai oleh istri almarhum, ya. Jadi menunggu ayah ibu wafat ini keliru, ya. Jadi sebaiknya kita segera bagi. Kemudian yang berikutnya ada lagi pesan jangan dibagikan, ya. Jadi waktu almarhum masih hidup, almarhum pernah berpesan, nak, ya, nanti kalau ayah mati, ya, tolong itu harta jangan kau minta dulu harta warisnya, tunggu sampai ibumu meninggal dulu.
Ya, ini pesan yang keliru. Ya, ini pesan yang keliru. Dan sebagai anak kita wajib untuk mengabaikan pesan ini dan kita tunaikan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera untuk membagi waris tersebut, ya. Kalau seandainya kita menunda-nunda pembagian waris ini, maka itu akan berpotensi apa? Di antaranya adalah kita punya potensi itu makan harta anak yatim. Ya, makan harta anak yatim ini. Siapa yang paling besar dalam hal ini? Yang berpotensi makan anak yatim yaitu ibunya dari anak yatim itu, alias istri dari almarhum, ya. Istri dari almarhum ini yang paling besar potensi memakan anak yatim. Ya. Karena tadi seorang istri dia hanya dapat jatah berapa? 1/8. Selebihnya untuk siapa? Anak-anak, ya. Selebihnya untuk anak-anak. Jadi kalau seandainya ada seorang meninggal seorang istri 1/8, anak-anaknya 7/8. Ya. Ini kalau seandainya terus dikuasain sama si istrinya, berarti sama aja dia tuh menggunakan harta tersebut, misalnya dia tanpa mengetahui bahwasanya di situ ada jatah anak-anaknya, sama saja dia itu makan jatah harta anak yatim. Makanya dalam Al-Qur'an terkait dengan ancaman buat mereka yang makan harta anak yatim itu ada pada satu ayat sebelum ayat warisan. Ya, pada ayat yang ke-10 Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya, jadi orang-orang yang memakan harta anak yatim itu digambarkan oleh Allah seolah-olah dia itu memasukkan dalam perutnya itu adalah api neraka dan dia kelak nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Itu ancaman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-10 Quran surat An-Nisa, ya. Di ayat ke-11-nya baru Allah katakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ayat yang tadi kita baca barusan. Ya. Jadi potensi makan harta anak yatim itu sangat besar sekali, ya. Lalu yang kedua tentunya ada makan harta haram. Ya, makan harta haram, ya. Misalkan begini, mohon maaf ya, harta yang ditinggal oleh almarhum ini ternyata dia berkembang. Ya, dia berkembang. Ya, misalnya disewain, ya ada laku disewain setahun laku 50 juta. Nah, laku 50 juta, duit 50 juta ini biasanya yang nguasain siapa? Siapa yang nguasain 50 juta ini, Pak? Uang sewa rumah almarhum? Istrinya kan? Istrinya makan lagi harta yang 50 juta. Padahal dari uang 50 juta itu ya harusnya itu dibagi untuk dia, jatah istrinya itu adalah 1/8 dan sisanya 7/8 itu untuk anak-anak. Uang sewa itu hasil dari pengembangan harta yang ditinggal mati oleh almarhum. Ya, itu menjadi milik ahli waris, bukan dikuasai oleh satu orang. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ancamannya tidak amanah, ya, tidak amanah. Kenapa? Karena Allah sudah perintahkan agar segera membagi ya amanah ini kepada yang berhak untuk menerimanya, ila ahliha, ya, ila ahliha. Siapa yang berhak untuk menerimanya? Allah sudah tetapkan dalam Quran surat An-Nisa pada ayat yang ke-11, 12, 13, 14 dan 176 itu Allah tetapkan siapa yang selanjutnya akan menerima amanah untuk mengelola harta yang dititipkan oleh Allah. Karena prinsipnya, Pak, yang namanya harta itu dititipkan oleh Allah kepada siapa? Kepada yang masih hidup. Kepada yang masih hidup. Jadi kalau ada harta yang dititipkan pada masih hidup dan ketika orang yang dititipkan itu meninggal dunia, maka Allah wasiatkan siapa pemegang amanah berikutnya. Itulah di situ, Pak. Jadi kalau seandainya kita nggak langsung bagi, berarti sama saja kita tidak amanah. Kita tidak segera menyampaikan ya hak orang lain kepada yang berhak gitu ya. Kita nggak menyampaikan itu berarti tidak amanah ya. Kemudian yang berikutnya ancamannya adalah di situ ada dosa kezaliman. Ada dosa kezaliman. Kenapa? Menunda-nunda hak orang lain itu sama zalim. Matlul ghani zulmun kata Rasulullah, menunda-nunda ya dalam pembayaran hutang sementara dia mampu untuk membayarnya, maka dia termasuk kategori zalim. Nah, orang yang diberikan amanah untuk memegang harta almarhum ya, itu hakikatnya hartanya ada. Ya, hartanya ada. Tapi kenapa kok dia nggak segera bagi kepada ahli warisnya? Berarti sama saja dia menunda-nunda
ya hak kepada ahli waris yang lain. Ini termasuk kezaliman, ya. Lalu yang terakhir, ancaman yang terakhir adalah kemunafikan, ya. Otomatis ya orang ini ya adalah termasuk dalam kategori orang munafik. Ya, orang-orang yang ketika diberi amanah tapi dia berkhianat, dia tidak segera tunaikan tuh amanah, maka dia munafik, ya, maka munafik. Nah, inilah dalil-dalil yang bisa kita lihat, misalkan pertama makan anak yatim dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 tadi, ya, kemudian makan harta haram An-Nisa 29, ini larangan Allah, jangan sampai kita ya la taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara-cara yang batil. Memakan harta dengan cara-cara yang batil berpotensi terjadi sangat besar itu di mana? Di dalam antara keluarga itu sendiri, ya, di lingkungan keluarga. Itu yang sangat besar potensi yang terjadi, memakan harta dengan cara-cara yang batil di antara kita, ya. Lalu tidak amanah, ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha, ya. Allah sudah suruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, ya. Jadi harta di negara marum itu sudah disuruh oleh Allah kasih kepada ahlinya, ya. Ahli siapa? Ahli waris yang berhak, ya. Kemudian ada lagi ini, ya, lalu ada lagi, nah ini tentang kezaliman, ya. Rasulullah SAW mengatakan matul ghaniyyu zulmun, ya, orang yang suka menunda membayar hutang sementara dia punya kemampuan untuk membayarnya termasuk dalam kategori zalim, ya. Lalu yang berikutnya munafik, ayatul munafik salas, ya. Nah, itu lihat, ya, wadzatu mina khana yang terakhir, ya, ketika dia dipercaya dia berkhianat, munafik itu termasuk, ya. Baik, ini dua penyimpangan yang sering kita temukan, ya, sering kita temukan. Lalu yang berikutnya, penyimpangan yang ketiga, harta suami istri, ya, harta suami istri. Jadi seringkali kita itu menganggap harta suami adalah harta istri, ya, harta istri adalah harta suami. Atau mungkin kalau orang perempuan enggak, kalau harta suami harta istri, tapi harta istri adalah harta istri katanya. Dia nggak maunya harta suami aja jadi milik bersama. Kalau harta istri ya nggak jadi milik bersama katanya. Ya, sebenarnya ya ada yang betul juga apa yang dikatakan oleh seorang wanita tadi. Tapi ya nggak semuanya harta suami itu menjadi harta istri. Ada memang di antara harta suami itu yang menjadi milik istri secara otomatis, yaitu apa? Sebatas, ya, kewajiban nafkah suami kepada istri dan anak-anaknya, ya. Jadi di dalam gaji kita, Pak, dalam slip gaji kita itu di situ ada hak istri kita, ada hak anak-anak kita, ya. Nah, jadi wajar kalau seandainya Rasulullah SAW itu pernah, ya, artinya memberikan satu permisif kepada ada seorang istri yang mengambil uang dari kantong celana suaminya, ya, gara-gara si istri ini selama ini nggak pernah dikasih, ya, dia ngambil sendiri tanpa izin. Gimana? Diperbolehkan nggak? Ternyata diperbolehkan nih kayak gini. Kenapa? Emang haknya dia, haknya istri tadi, ya. Haknya istri. Tapi kalau sudah mengambil yang kelebihan batas, ya itu nggak boleh, ya kan? Hanya untuk sebatas apa yang menjadi kebutuhan pokoknya, ya, kewajiban nafkahnya itu boleh, silakan, ya. Tapi kalau untuk membeli barang-barang yang branded, ya nggak bisa, ngambil dengan sendirinya. Harus izin dulu lah, ya, izin dulu sama yang punya, ya. Oke, jadi harta suami istri, ya, ini keliru. Jadi penyimpangan yang sering kita temukan itu, Pak. Jadi kita mengenal ada istilah harta bersama, ada harta bawaan, ya. Kemudian juga ada harta gono gini, ya. Mohon maaf, ya. Harta bersama ini adalah harta yang biasanya diperoleh setelah dia menikah, gitu kan, ya. Terus harta bawaan, ya, harta yang dia bawa sebelum dia menikah. Ya, seorang suami istri sebelum menikah, mereka masing-masing bawa rumah satu-satu misalkan. Suami punya rumah, istri punya rumah, itu adalah harta bawaan. Setelah nikah, ya, mereka berdua ada tambahan harta rumah satu lagi, aset rumah satu lagi, ya. Nah, aset rumah yang satu lagi ini dianggap harta bersama, ya kan, harta bersama. Nah, sebenarnya mohon maaf, dalam Islam itu tidak dikenal, ya, istilah ada harta bersama, harta gono gini tidak dikenal, ya. Bagaimana tidak, ya, begini, orang punya suatu aset, ya, aset, dan aset itu dimiliki secara bersama. Ketika mereka membeli aset tersebut, ya, dengan kontribusi masing-masing, maka sesungguhnya aset itu jelas kepemilikannya. Misalkan nih contoh sederhana, kita ada beli rumah 1 miliar, harga 1 miliar rumah.
Ya, rumah 1 miliar. Seorang suami dia cuma bisa kontribusi 700 juta. Ya, untuk bisa membeli rumah 1 miliar itu dia hanya punya 700 juta.